Well, hello Sobat Discuss, kembali lagi bersama gue Bram di channel tempatnya kita bisa sering bertukar gagasan dan pikiran tanpa harus khawatir adanya subjektivitas dan bias yang mempengaruhi pendapat kita. Langsung saja, pada kesempatan kali ini gue pengen ngajak Sobat Discuss kalian untuk berkunjung ke salah satu tempat yang menjual biji kopi yang menurut gue terbaik di kota Bekasi. Nah, kenapa kita baru bisa mengambil suasana yang agak berbeda ya dengan beberapa video sebelumnya, yang sebelumnya di indoor dan gelap-gelapan, sekarang di outdoor yang benar-benar terang banget. Karena ya pemerintah telah memberikan peraturan baru terkait PSBB relaksasi, sehingga kita sudah mulai agak bisa beraktivitas sedikit lebih bebas untuk keluar, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Langsung saja Sobat Discuss, kita menuju ke sana. Ya Sobat Discuss, ini kenapa gue bela-belain banget gue mesti dapat ya biji kopi gitu, bener-bener yang gue ngeliat bentuk bijinya gitu ya, nggak sekedar bubuk kopi biasa. Karena dulu sih gue tuh tipikal yang masa bodoh lah sama semua jenis kopi-kopian. Gue minum kopi saset, gue minum kopi instan, gue minum kopi yang bentuknya udah minuman kemasan, dan gue minum juga kopi ya yang kopi cafe gitu lah ibaratnya. Dan gue gak pernah peduli gitu, sampai suatu ketika tuh gue ngerasa ketika setiap kali gue minum kopi tuh agak berbeda efeknya sama lambung gue. Ada yang nyaman banget kopinya di lambung, jadi dalam artian tuh kayak gak ada bedanya lah gitu gue minum kopi sama gak minum kopi. Tapi ada yang tiba-tiba tuh gue sering ngerasa kayak sendawa atau kayak lambung gue tuh kayak penuh gas gitu ketika gue minum kopi itu. Nah, tapi setelah gue ngobrol sama salah satu temen gue yang pecinta kopi juga, dia cerita kalau biji kopi itu sebenarnya itu tuh efeknya tuh nggak ada negatif lah buat tubuh. Dalam artian tuh kalau lu bener-bener beli biji kopi ya, yang bener-bener kopi gitu, jenisnya ada Robusta, ada Arabica gitu. Yang jadi problem adalah ketika lo ternyata minum kopi itu, ternyata kopinya itu dicampur dengan bahan lain gitu. Ya bisa misalnya kayak jagung gitu. Gue juga agak nggak percaya sih jagung kok di roasting bisa jadi kayak kopi gitu. Tapi kata temen gue tuh ada juga yang jagung di roasting jadi kopi, bentuknya kayak kopi, terus dikasih ekstra kopi. Nah itu sebenarnya yang bahaya. Nah yang aman itu sebenarnya lu ketika beli kopi ya it's real biji kopi gitu, lu ngeliat bubuknya bisa Robusta atau Arabica nggak masalah gitu. Ya itu tergantung rasa di selera lidah masing-masing orang aja. Nah tapi problemnya adalah ketika kita nih nyari biji kopi ya bener-bener kopi, toko kopi yang jual biji kopi yang bener-bener oke, itu agak susah. Nah ini aja kalau gue nyari kopi ini ya gue harus ke salah satu daerah di Bekasi namanya Proyek. Mungkin yang orang Bekasi tahu lah, yang orang kota Bekasi tahu si Proyek itu apa. Di situ ada salah satu toko biji kopi yang bener-bener ngejual biji kopi itu jenisnya macam-macam. Dan gue baru tahu emang sebenarnya ya kata cuma ada 2 biji kopi di dunia, jenis Robusta sama Arabica. Tapi yang ngebedain adalah tanah di mana kopi itu ditanam. Jadi misalnya kayak ketika Robusta nih ditanam di Lampung, wah itu efeknya tuh beda tuh. Robusta ditanam di Aceh atau Robusta ditanam di Jawa gitu. Atau Arabica misalnya ditanam di Gayo gitu. Beda itu ketika Arabica ditanam di Bali atau ditanam di Flores. Nah di salah satu toko biji kopi yang ada di kota Bekasi ini, namanya toko biji bunga matahari kalau nggak salah. Jadi dia jual biji kopi atau biji bunga matahari ya. Itu tuh dia ngejual tuh lumayan komplit gitu. Lu bisa nyari Robusta yang oke, Robusta Lampung atau Robusta Jawa yang oke. Lu cari Arabica juga banyak. Bahkan gue nyoba Arabica Papua pertama di sana. Nah dia tuh ngejual macam-macam. Bahkan yang luwak juga dia jual kayak gitu. Nah sebenarnya ya oke aja sih kita nikmatin kopi-kopian kayak gitu. Kadang-kadang juga mikir sih, manusia itu ini pikiran iseng sih sebenarnya. Manusia itu mulai minum kopi itu sejak kapan sih ya? Sampai gue nyari beberapa literatur,
ternyata tuh pada bilang orang tuh minum kopi itu sebenarnya budayanya tuh bukan dari Eropa gitu kan. Kita lihat kan banyak banget ya racikan kopi itu dari Italia, tapi ternyata tuh budaya minum kopi itu adanya dari Afrika. Kalau nggak salah tuh dari Ethiopia, itu udah dari abad bahkan sebelum Masehi kayaknya, terus nyebar ke Arab. Nah tapi dari Arab Saudi lah, atau dari kebudayaan Arab lah, minum kopi itu jadi menyebar kemana-mana. Jadi misalnya kayak orang-orang di budayaan Arab ya zaman dulu ya, itu sering kali minum kopi itu tujuannya itu buat bantu begadang, karena biasanya kan mereka butuh bantuan nih buat support kalau misalnya lagi mau ibadah malam, atau misalnya mau namatin khataman Al-Quran atau khataman kitab-kitab hadis, atau misalnya sholat tahajud, itikaf, itu biasanya ditemani dengan minuman kopi. Nah itu tuh udah ada dari zamannya abad ke-7 sampai abad sekitar 1000 Masehi, itu minum kopi udah rajin lah di Arab. Terus mereka tuh juga budaya minumnya tuh, kalau kita kan kopi di roasting dulu, terus baru ibaratnya kayak di gerinda gitu ya sampai hancur jadi bubuk kopi. Nah tapi kalau dulu tuh biji kopi itu direbus, benar-benar biji kopi direbus, jadi nggak dihancurin dulu gitu. Jadi habis di roasting direbus, nah air rebusannya itu yang diminum. Nah kalau sekarang kan kita kan biji kopi habis dia jadikan bubuk, terus baru diseduh gitu, atau misalnya mau dibikin espresso gitu kan diberikan pressure, tekanan, jadi kopi gitu. Tapi kalau dulu enggak. Nah lanjut lagi, ternyata biji kopi itu mulai diperkenalkan ya dalam bentuk minuman kopi itu, dalam bentuk kafe itu mulai diperkenalkan di kebudayaan Turki Utsmaniyah. Itu kalau nggak salah abad ke-15. Akhirnya menyebar ke Eropa. Bahkan kalau nggak salah Paus Clemente itu bilang dulu minuman kopi itu masih minuman bid'ah gitu. Kalau bid'ah itu bahasa Islamnya itu masih dipertanyakan, diperdebatkan, karena di luar dari ajaran agama gitu. Dulu sempat dibilang haram itu minuman kopi, tapi akhirnya disahin, dibolehin, dan menyebarlah semua kopi-kopi itu ke berbagai macam belahan bumi, karena juga dibawa oleh para kalau kita bahasnya penjajah ya, penjajah Eropa. Mereka bawa biji-biji kopi, termasuk dibawa ke Indonesia, ditanam di Jawa, ditanam di Lampung, di Sumatera, dan di daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Makanya sebenarnya kalau kopi ya pertama kali di Indonesia tuh ya yang bawa, kalau nggak salah sih ya, ini beritanya sih penjajah yang bawa. Bahkan kalau teman-teman semua baca salah satu novel, ini novel sosial ilmiah nih menurut gue sih ya, karangan Douwe Dekker, atau bahasa penulisnya itu Multatuli, itu judulnya Max Havelaar. Itu juga membahas tentang kopi, gimana sih buruh-buruh kopi yang ada di Indonesia itu berjuang gitu nanam kopi di Indonesia, di berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Tapi hasilnya itu sebagian besar dibawa ke Belanda untuk memakmurkan negara Belanda seperti itu. Nah, jadi bener-bener tuh ketika lo minum kopi itu ya perjuangannya tuh gede men. Jadi kalau lo ngerasain ya, mulai yang nggak cuma kopi sih, ya beras juga lo bakalan gede juga. Tapi kalau buat kopi ini kita ngerasain mulai dari petaninya, kemudian juga mulai dari proses pembawaannya. Kopi itu kan tanamannya nggak sembarang tumbuh ya, nggak sembarang tumbuh kayak lo nanam di pot depan rumah terus tumbuh gitu, enggak. Dia ketinggian tanahnya juga ngaruh, wilayahnya juga ngaruh, kayak suhunya juga, iklimnya juga, kayak gitu guys. Nah ini kita udah mau sampai, yuk kita mulai mencari parkir. Thank you bang. Oke guys, ini kita udah nyampe, kita udah parkir, kita udah pengen turun, langsung ke toko biji kopi bunga mataharinya. Nah, ini menarik sih, toko kopi tapi namanya kopi biji bunga matahari. Ya ini ya agak menarik lah pokoknya uniknya. Tapi tetap ya kita harus fokus juga, tetap waspada karena ini masih masa PSBB transisi.
harus pakai namanya masker guys. Jadi demi keselamatan pakailah masker. Agak ribet nih guys, soalnya tangan gue satu megang kamera, satu megang masker. Oke, kita pakai masker dulu guys. Oke, sudah, pastikan ya ininya kenceng, nggak ada area yang mungkin bisa kotoran atau debu masuk. Oke, kita turun guys. Kepala ayam. Coba. Oke guys, ini udah nyampe di toko kopi biji bunga matahari. Ini bisa ngeliat nih tulisannya, kopi biji bunga matahari. Ini gue udah izin sama abangnya yang paling ganteng nih, boleh ngerekam di YouTube. Siapa namanya bang? Asep. Bang Asep sama Didi. Bang Didi. Nah ini kopi yang paling lengkap di Kota Bekasi bang ya. Ini pilihannya macam-macam guys. Ada dari Arabica Papua, Arabica Gayo, Arabica Sidikalang, Arabica Flores, Arabica Toraja, Arabica Bali. Ada luwak campur. Bestseller Gayo. Kalau Yang bestseller Arabica Gayo. yang bestseller katanya Arabica sama Arabica Gayo yang. Kenapa tuh bisa bestseller bang? Ini dari aroma dapet, dari rasa udah dapet. Mungkin karena denger daerah Aceh jadi. Oh, kan denger daerah Aceh, jadi katanya sih oke banget. Nah ini gue paling dulu sih beberapa kali kesini nyobanya tuh pernahnya Arabica Flores sama Arabica Bali. Nah ini nyoba tadi Bang Didi sempat tanya juga Arabica Sidikalang nih dari mana bang? Kalau Sidikalang ya? Di Medan kan? Oh dari Medan. Orasbah nih berarti ya. Arabica Sidikalang. Dan ini memang uniknya semuanya masih biji kopi bang ya. Jadi benar-benar di gerinda di sini bang ya. Benar-benar asli kelihatan. Benar-benar asli kelihatan. Dan kerennya abangnya di sini semuanya pakai masker bang ya. Iya. Tetap. Kita ikut protokol kesehatan aja. Tetap protokol kesehatan aja jadinya. Nah, kalau udah aman bebas. Oh ya kalau udah aman bebas ya bang ya. Bener. Kemarin tuh sebenarnya udah pengen lama kesini bang. Tapi baru bisa sekarang karena kan baru relaksasi. Tapi kemarin buka nggak bang ya? Udah buka ya kemarin. Oh iya udah santai sih bang ya kemarin ya. Bener. Oh iya. Sampai lupa ngeluarin duitnya. Siap. Ambil aja bang, bonusnya bang. Jangan. Apa-apa. Thank you bang ya. Nanti kita main-main kesini lagi ya. Udah lama ini lainnya. baru. Thank you aja bang. Makasih banyak. Buat beli rokok. Ya, makasih Thank you. Mari ya. Makasih ya. Yo, Assalamualaikum. Hai guys, gue udah dapat kopinya dari biji bunga matahari. Dan menarik sih. Jenis kopinya banyak banget. Dan abangnya bilang Arabica Gayo yang paling oke. Gue udah pernah beli yang Arabica Bali, Flores, Gayo juga udah pernah nyoba dan emang enak juga. Tapi ini ada yang baru Sidikalang nih. Kata dari Medan. Ini gue ada mau balik lagi ke mobil. Ntar gue pengen coba bikin alat tubruk dulu aja guys. Ini sebenarnya udah PSBB transisi baru mulai kemarin sih, tapi di sini udah ramai banget sih. Bekasi ini guys. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus di channel kita guys ya. Alhamdulillah guys, akhirnya gue dapet juga kopi yang bener-bener gue pengenin sama masa corona kemarin. Karena sempat ketika stoknya habis, akhirnya gue minum kopi saset
dan juga ya beberapa minuman lainnya yang sebenarnya gue nggak favorit banget. Nah di sini tadi gue tadi salah ngomong. Tadi gue bilangnya cap biji bunga matahari, tapi ini maksudnya kopi bubuk cap matahari dari toko Sinar Surya. Sedia selalu di toko Sinar Surya Bekasi. Nah, buat sobat sekalian yang mau tahu di mana toko biji kopinya ini, mungkin yang orang-orang Bekasi ini atau orang kota Bekasi ini taunya gampangnya paling cari lu di Proyek, cari toko olahraga Bansun. Nah itu sebelahnya persis. Kalau lu tanya orang di dekat Bansun, dia bilang, "Bang, toko bunga matahari, toko kopi cap matahari di mana?" Itu langsung pasti diunjukin. Orangnya baik-baik semua di situ. Tadi abangnya juga baik banget ngejelasin jenis-jenis Arabica, karena gue biasa beli di sana itu adalah Arabica Gayo. Terus gue beli juga Arabica Bali sama Arabica Flores biasanya di sana. Kadang-kadang gue nyobain Robusta Lampung sih. Tapi tadi ini gue tanya abangnya, "Bang, ini kayak ada Sidikalang ya?" "Iya, dari mana nih?" "Dari Medan," katanya, "dari Sumatera Utara." Nah ini akhirnya gue ambil yang Arabica Sidikalang. Lumayan ini sih, kayak penasaran rasanya kayak gimana gitu ya. Pokoknya ya biar kita bisa happy terus, bisa sehat selalu. Buat Sobat Discuss, selalu kita mental kita sehat ya, selalu berjiwa energik dan menyebarkan energi positif. Dan jangan sampai kita terjebak sama berita-berita hoax dan berita-berita negatif lainnya. Dan yang paling penting adalah ketika lo keluar dari rumah, tetap pastikan lo menggunakan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Oke, sampai sini aja Sobat Discuss. Salam bahagia selalu. Sampai jumpa kita di vlog berikutnya. Salam Sobat Discuss. Ya, ternyata gue borong lah. Ini ada, dulu gue beli biji kopi di toko yang sama, di toko Sinar Surya. Gue beli bijinya aja buat sekalian ini pengharum mobil. Karena ini yang organik ya guys ya. Ini gue lupa nih jenisnya apa, dulu gue beli. Ini kalau nggak salah udah hampir 6 bulan yang lalu nih. Tapi masih lumayan wangi guys, baunya guys. Ini bener-bener bijinya nih guys ya. Jadi selain bisa diminum, kalau gue sih ya gue manfaatin buat harumin juga.